Dan untuk mengetahui rencana pengumuman menteri, kami telah tersambung dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ngabalin, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rory. Waalaikumsalam, Bang. Bang Ngabalin, ini tadi berdasarkan pantauan dari reporter kami, Ferdinand Karsten, bahwa ada 11 tokoh atau tamu yang diundang oleh Presiden hari ini ke Istana Merdeka. Apakah ke-11 ini semuanya nanti akan menjadi menteri? Ya, ada juga yang menjadi menteri, ada juga yang tidak. Nanti kita tunggu yang pasti. Halo? Yang tidak itu siapa? Ya, mungkin ada yang jadi juru bicara, ada yang mungkin jadi kepala badan. Ya, besok lagi masih ada sekitar berapa, tunggu. Data saya masih 7 atau 8 lah orang. Iya, sekitar gitu. Karena tidak semua yang ini kan dipanggil, tuh ada yang memang sudah punya chemistry yang sama, tinggal dengan Bapak Presiden kan tinggal komunikasi biasa. Sebab artinya besok akan dipanggil lagi 7-8 orang untuk juga melalui apa yang ke-11 orang ini lalui hari ini. Iya, jadi tidak semua yang ada yang memang punya chemistry yang sama, tinggal kayak Bapak dan Ibu, para menteri yang 5 tahun lalu sudah menemani Bapak Presiden. Kemudian di periode kedua ini tinggal mungkin beliau berkomunikasi biasa saja. Tinggal ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dievaluasi dan lain-lain. Bang, ini kalau misalnya besok katakanlah Anda tadi mengatakan 7-8 orang dan hari ini ada 11 orang yang dipanggil begitu. Kalau misalnya kita tambahkan misalnya 11, kemudian ditambah besok ada 8, 19, sementara jumlah kementerian 34, artinya sisanya adalah incumbent. Ya, artinya nanti ini kan Bapak Presiden sampai dengan hari ini, besok kan masih lagi panggil, mungkin besok sampai lepas maghrib masih ada 2-3 orang yang masih dipanggil, ya dari jam 10 sampai dengan lepas maghrib, karena dari beberapa yang sudah Bapak dan Ibu yang sudah ada di dalam itu, artinya tinggal tadi seperti yang saya bilang bahwa berkomunikasi ulang, kemudian mengevaluasi apa-apa program yang seperti yang beliau pidatokan kemarin di Senayan, kemudian mempersiapkan 5 tahun akan datang. Bang Ali, ini terkait dengan hari Rabu. Hari Rabu dikatakan sebagai pengumuman kabinet kerja kedua. Iya, Jam berapa itu, Bang? Dan apakah langsung dilanjutkan pelantikan? Insya Allah kalau tidak ada halangan dan tidak ada perubahan, Bapak Presiden tentu berharap dan menunggu Pak Wakil Presiden setelah kembali dari Tokyo, dari Jepang. Nanti kalau nggak salah hari Selasa malam jam 00 apa 11 23.45 begitu mendarat, kemudian besok pagi hari Rabu ya jam 9 jam 10 begitu ada pelantikan para menteri. Artinya Rabu ini ya sudah pengumuman sekaligus dilanjutkan pelantikan. Insya Allah. Karena tentu saja kalau dari komunikasi off air dengan Bapak Presiden kan beliau mengharapkan agar kabinet ini bisa segera diumumkan, kemudian dilantik dan bisa secepatnya harus bekerja. Terkait dengan menteri-menteri incumbent, Bang, ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Retno Marsudi, akan seperti apa perubahannya? Apakah mereka, menteri-menteri incumbent ini akan menempati posisi yang sama atau Presiden juga akan mengubah kementerian mereka? Kalau seperti seperti Menteri Luar Negeri itu kan ada satu nomenklatur yang kalau saja tidak berubah, itu kan ada Menteri Luar Negeri itu mudah-mudahan ya Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional. Gitu kalimatnya. Jadi ada nomenklatur yang kalaulah tidak Polri, dia jadinya Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional. Artinya jadi digabung fungsi ini ya? Iya, peleburan dari Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan. Ini begini,
Kalaulah tidak berubah, sekali lagi, tentu ini menjadi kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Bapak Presiden, karena Menteri Perdagangan itu, nomenklatur itu tidak ada lagi, karena yang ada itu adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Gitu. Baik, terkait dengan nomenklatur yang tadi kita sempat berbincang di breaking news, ada perubahan nomenklatur selain kalau misalnya jadi yang memasukkan fungsi perdagangan luar negeri di bawah Kementerian Luar Negeri begitu. Ada tadi juga mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan akan dihapuskan, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan kemudian diubah atau bertransformasi menjadi suatu badan yang fokus saja kepada olahraga. Ya, badan khusus olahraga. Kalau badan khusus olahraga itu, Mas Rory, itu pembentukan dari bidang keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sekali lagi, badan khusus olahraga itu adalah pembentukan dari bidang keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau Menteri Perdagangan itu dihapus menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dan dengan Kementerian Luar Negeri itu menjadi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional, begitu. Baik. Artinya Kementerian Perindustrian, mohon penjelasan sekali lagi, juga dihapus selain Kementerian Perdagangan, Bang, karena akan membentuk Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional itu ya? Kalau Menteri Perindustrian itu jadi ada kementerian yang nomenklaturnya kembali menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah, jadi dalam poin inilah maka konsentrasi Bapak Presiden kita harapkan seperti yang diharapkan oleh beliau dalam pidatonya bahwa tantangan global, ekonomi global itu menjadi bagian dari perhatian yang hendak dan akan dilakukan oleh Bapak Presiden pada 5 tahun akan datang. Bang Ali, dengan bergabungnya ke Gerindra, apakah komposisi menteri dari kalangan parpol versus komposisi menteri kalangan profesional tetap 45% parpol, 55% profesional atau berubah? Ya, ini yang Bapak Presiden mengatakan bahwa persentasenya belum dihitung. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa apapun yang menjadi persentase besar antara kalangan profesional dan kalangan politisi, yang pasti bahwa orientasi yang hendak dibangun oleh Bapak Presiden ke depan itu adalah berpikir tentang bagaimana negara ini harus dikelola dengan baik pada 5 tahun akan datang dengan program-program besar beliau. Bisa jadi yang dari kalangan parpol bisa lebih banyak daripada yang kalangan profesional, itu bisa saja terjadi? Besok kita lihat terkait dengan 8 sampai berapa? Sebentar, Rory. Saya mesti buka, saya punya catatan sedikit. Lagi jalan, karena ini masalahnya. Mungkin, ya, sekitar 7 sampai 9 besok. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tentu saja tidak semua Bapak Ibu para menteri, calon menteri yang akan dipanggil oleh Bapak Presiden di periode kedua ini. Karena ada Bapak Ibu yang sudah punya chemistry yang sama dengan Bapak Presiden di 5 tahun yang lalu. Baik. Terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin atas informasinya, tenaga ahli utama KSP. Telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini dengan informasi. Dengan hadirnya Prabowo Subianto di Istana hari ini, lalu bagaimana dengan kursi kabinet bagi partai koalisi pemerintah? Ulasannya usai jeda berikut. Dan untuk mengetahui rencana pengumuman menteri, kami telah tersambung dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ngabalin, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rory. Waalaikumsalam, Bang. Bang Ngabalin, ini tadi berdasarkan pantauan dari reporter kami, Ferdinand Karsten, bahwa ada 11 tokoh atau tamu yang diundang oleh Presiden hari ini ke Istana Merdeka. Apakah ke-11 ini semuanya nanti akan menjadi menteri? Ya, ada juga yang menjadi menteri, ada juga yang tidak. Nanti kita tunggu yang pasti. Halo? Yang tidak itu siapa? Ya, mungkin ada yang jadi juru bicara, ada yang mungkin jadi kepala badan. Ya, besok lagi masih ada sekitar berapa, tunggu. Data saya masih 7 atau 8 lah orang. Iya, sekitar gitu. Karena tidak semua yang ini kan dipanggil, tuh ada yang memang sudah punya chemistry yang sama, tinggal dengan Bapak Presiden kan tinggal komunikasi biasa. Sebab artinya besok akan dipanggil lagi 7 sampai 8 orang untuk juga melalui apa yang ke-11 orang ini lalui hari ini. Iya, jadi tidak semua yang